Hai, berjumpa dengan channel Ruang Kosong. Di sini Ngademin akan membacakan salah satu versi novel Donghua yang sangat keren, yaitu Battle Through the Heavens. Tapi sebelumnya, perlu Ngademin ingatkan, jangan lupa di-subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan update yang terbaru. Oke, mari kita gaskan ya gan. Sikat. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 8 Penyempurnaan Pil Kekaisaran 1. Di dalam gerbang batu. Ruangnya lebih besar dari yang diharapkan. Dan ada ribuan ramuan obat di dalamnya. Di tengah gerbang batu, ada tripod obat besar. Xiao Yan sangat bersemangat dan ingin tahu tentang memurnikan pil obat kekaisaran. Dia dengan cermat memperhatikan resepnya dan kemudian menghitung bahan obat di sekitarnya satu per satu. Hanya ada 3 bahan obat untuk menyempurnakan pil wangu. Itu berarti Anda hanya memiliki 3 peluang. Mengambil napas dalam-dalam dan mengangguk. Xiao Yan perlahan menjadi tenang dan duduk di depan Yao Ding. Xiao Yan menghela napas perlahan. Menenangkan pikirannya yang bersemangat secepat mungkin. Dan perlahan-lahan meletakkan tangannya yang ramping di atas api tripod obat. Engah. Dalam suara samar, nyala api kuning muda meledak dari ujung jari Xiao Yan. Dan dengan jentikan ujung jari, nyala api berubah menjadi aliran cahaya, dan bergegas ke kuali obat seperti kilat. Jejak kuning pucat Chaos Sein Yan baru saja memasuki kuali obat, dan tubuh mungil itu tiba-tiba membengkak. Hanya dalam waktu singkat, nyala api kecil berubah menjadi api yang mengamuk, menyala liar di dalam kuali obat. Dan dengan kenaikan pucat, kuning, kuali obat merah di permukaan bahkan lebih misterius dan mempesona. Dan itu tampak seperti sekelompok tarian kembang api yang mempesona. Kuali obat di benua Douqi benar-benar bukan barang biasa. Kuali obat yang saya peroleh di benua Douqi tidak bisa dibandingkan dengannya. Warna puas. Setelah suhu di dalam kuali obat mencapai suhu konstan, Xiao Yan bergerak dengan telapak tangannya. Dan ramuan obat yang memancarkan sedikit napas kuno dihirup ke tangannya. Aroma obat yang kuat terpancar dan perubahan yang tampaknya telah dialami. Pergolakan hidup. Namun secara sepintas terlihat jelas bahwa ini bukanlah suatu hal yang biasa. Menurut pengenalan resep, benda ini disebut Gulingzi. Itu ada di pegunungan yang dalam. Setelah bertahun-tahun, itu terbuat dari energi yang sangat murni. Jika pembudidaya memurnikan dan menyerapnya, itu akan membuat ki pertempuran lebih kuat. Bahkan di benua Douqi, itu sangat langka. Dan itu adalah bahan obat yang sangat penting dalam pil wangu. Memegang cabang roh kuno dengan 2 jari. Rasa perubahan dengan cepat menembus ke ujung jari. Dan udara di sekitarnya tampaknya dipenuhi dengan aura kuno. Dengan sedikit lemparan, Gulingzi dilemparkan ke dalam kuali obat dengan sangat akurat. Dan nyala api kuning pucat melonjak dengan hebat. Menelannya langsung seperti mulut besar. Menghadapi nyala api, cabang roh kuno tidak duduk diam, tetapi terus memancarkan aliran kabut dengan atmosfer kuno untuk melawan. Mencoba memblokir erosi suhu tinggi. Kabut dan api kuning pucat saling mengikis. Dan dalam suara cici, bahkan ada kabut putih samar di persimpangan. Dengan energi yang sangat kuat yang telah terkondensasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, cabang roh kuno ini mampu menemui jalan buntu jangka pendek dengan Chaos Sein Yan. Seperti yang diharapkan, itu adalah bahan obat yang sangat langka di benua Douqi. Melihat adegan ini di kuali obat, Xiao Yan tersentak kagum. Dan segera pikirannya bergerak, hanya untuk melihat bahwa suhu di dalam kuali obat tiba-tiba meningkat bangkit. Di bawah pembakaran Chaos Sein Yan, yang semakin tinggi dan lebih tinggi, cabang roh kuno akhirnya tidak dapat menahannya. Di permukaan, hal yang diubah oleh energinya sendiri seperti benda nyata mulai menunjukkan tanda-tanda mencair. Melihat adegan ini, Xiao Yan juga menghela nafas lega. Ini juga berkat fakta bahwa dia menggunakan api langit. Jika itu digantikan oleh api aneh sebelumnya, saya khawatir itu akan memakan waktu setidaknya 1 atau 2 hari untuk memperbaiki cabang roh kuno ini waktu. Dalam hal ini, tidak hanya menghabiskan banyak waktu, tetapi juga menghabiskan banyak doki. Bagi para alkemis dari Douqi kontinen, api langit memang tidak kurang dari senjata sihir. Pemurnian berlangsung selama sekitar 1 jam.
Dan cabang roh kuno yang kokoh akhirnya benar-benar berubah menjadi massa cairan kuning kuno. Dan cairan itu mengalir keluar, memancarkan energi murni yang sangat kaya. Pemurnian berhasil untuk pertama kalinya, yang secara alami karena kemampuan pengendalian api yang sangat kuat dari Xiao Yan sendiri. Setelah pemurnian Lingzi kuno selesai, Xiao Yan menghabiskan setengah jam lagi untuk menyelesaikan pemurniannya. Dan kemudian tanpa istirahat, dia menggerakkan telapak tangannya dan sekali lagi melemparkan ramuan obat lain, yang juga disebut keras kepala, ke dalam kuali obat. Titik. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 8 Penyempurnaan Pil Kekaisaran, 2. Waktu berlalu perlahan di ruang batu tertutup, dan berbagai bahan obat yang ditempatkan di depan Xiao Yan berangsur-angsur berkurang. Pemurnian bahan obat secara bertahap selesai. Selama proses pemurnian, Xiao Yan sendiri tidak tahu berapa banyak bahan obat yang dihancurkan, dan dia merasa sangat menyesal. Wajah Xiao Yan menjadi serius. Dia tahu bahwa ketika datang ke belakang, itu adalah masalah yang sebenarnya. Bahkan jika Anda melihat pil kekaisaran, pil Wangu dianggap berada dalam kategori menengah. Pil semacam ini mungkin tidak memiliki efek langsung pada Dodi yang telah dipromosikan untuk waktu yang lama. Tetapi untuk Dodi yang telah baru saja dipromosikan ke tingkat yang baru, Kaisar memiliki efek yang sangat kuat. Itu dapat mengurangi aura tidak stabil ketika dia baru saja dipromosikan, dan membuatnya stabil. Efek ini merupakan godaan besar bagi sebagian besar kaisar yang bertarung. Tentu saja, jika Anda ingin memperbaiki pil abadi ini, Anda membutuhkan banyak bahan, dan ada banyak hal langka. Jika Xiaolong tidak menyiapkannya, jika Anda pergi untuk mendapatkannya sendiri, Anda tidak tahu apa yang akan Anda lakukan, dapatkan, dan Anda mungkin tidak dapat mengumpulkan bahan-bahan ini. Dengan berjalannya waktu, Xiao Yan akhirnya berhasil mengekstrak semua esens obat yang dibutuhkan oleh pil Wangu. Penyempurnaan ini membuat Xiao Yan merasa sedikit lelah. Engah. Segera setelah banyak cairan obat bersentuhan, fluktuasi energi yang hebat meletus. Dan dengan suara rendah, cairan obat murni yang telah diekstraksi dengan susah payah sebenarnya terguncang untuk menghilangkan sebagian besar dari mereka. Merasakan perubahan dalam kuali obat, Xiao Yan sedikit mengernyit, dan kemudian menghela nafas ringan. Tentu saja, itu terjadi setiap kali. Pertama kali benar-benar sulit. Duduk di depan kuali obat, Xiao Yan merenung sejenak, dan dalam benaknya terus memutar ulang beberapa penglihatan yang dihasilkan oleh perpaduan bahan obat. Menyempurnakan ramuan obat adalah hal yang membosankan dan membosankan. Setelah kegagalan pertama Xiao Yan, dia membutuhkan waktu hampir 10 hari untuk memperbaiki pasangan kedua bahan obat lagi. Kali ini, karena kontrol hati-hati Xiao Yan, tidak ada masalah lagi. Pil obat akan segera terbentuk. Xiao Yan sangat gugup, dan dengan hati-hati mengendalikan Chaos Saint Yan, karena takut ada yang tidak beres. Tetapi, pada saat terakhir, ada sedikit penyimpangan. Jadi, setelah kekurangan, pot bahan obat yang berharga dibuang lagi. Melihat bahan obat yang dibuang, hati Xiao Yan meneteskan darah. Bahan obat ini tidak diperoleh hanya dengan mengatakan, "Sial, aku masih meremehkan kesulitan pil obat kekaisaran ini." Menahan hatinya yang berdarah, Xiao Yan dengan tenang menyimpulkan pelajaran dari kegagalannya barusan. Saya hanya selangkah lagi dari kesuksesan sekarang. Kegagalan terakhir adalah karena saya terlalu bersemangat untuk mencapai kesuksesan dan kehilangan rasa normal saya, yang menyebabkan gerakan saya keluar dari bentuk. Sepertinya mentalitas sangat penting. Menyadari hal ini, Xiao Yan berangsur-angsur menjadi tenang, menarik napas beberapa kali, dan mengeluarkan ramuan terakhir lagi. Ini adalah kesempatan terakhirnya jika dia gagal lagi. Upaya pertama untuk memperbaiki pil obat kekaisaran ini hanya dapat dinyatakan gagal. Matanya tertuju pada ramuan obat. Dan setelah beberapa saat, Xiao Yan akhirnya menggertakkan giginya dengan keras. Sidik jarinya bergerak, dan Chaos Saint Yan kuning pucat bangkit kembali dari kuali obat. Nyala api melonjak, dan cahaya api kuning pucat menyinari wajah Xiao Yan yang luar biasa bermartabat, yang terlihat sangat dingin dan khusyuk. Ramuan obat yang berharga terus jatuh ke dalam kuali obat saat tangan Xiao Yan mulai jatuh, dan segera ditelan oleh api.
Waktu berlalu dengan tenang seperti pasir di ujung jari sementara api berkobar. Dan butiran keringat halus mulai muncul di dahi Xiaoyan. Kesulitan. Jika bukan karena kekuatan kerajaan kaisarnya dan kekuatan tahap tengahnya, Kaisar Pertempuran Bintang, saya khawatir itu tidak akan dapat mendukungnya. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 8 Penyempurnaan Pil Kekaisaran 3. Kali ini, Xiaoyan hampir menenggelamkan kekuatan jiwa Kaisar Realem ke dalam kuali obat. Setiap gerakan di dalamnya dapat dideteksi olehnya pada saat pertama. Dan dengan perhatian penuhnya selanjutnya, banyak cairan obat murni dalam obat kuali secara bertahap mulai bergabung. Fusi dilakukan saat Xiaoyan gemetar dan tenang. Tapi untungnya, kali ini, tidak ada yang salah dalam hubungan ini. Dan dengan selesainya fusi cairan obat, masa cairan cantik seukuran setengah kepalan tangan muncul. Dalam tripod obat, melihat masa cair yang bercampur dengan segala macam kekuatan obat, hati Xiaoyan tidak lega karenanya. Pikirannya masih tegang. Kekuatan jiwa kaisar mengendalikan api ke tingkat yang sempurna. Perlahan-lahan melepaskan suhu, sehingga banyak cairan obat dalam kelompok cairan mulai membeku sepenuhnya. Saat masa cair berangsur-angsur menyusut dan mengembun, setelah sekitar setengah hari, permukaan masa cair mulai berangsur-angsur menjadi keras, dan prototipe pil obat permukaan kasar secara bertahap terbentuk. Melihat pil obat dasar yang akhirnya berhasil terbentuk, Xiaoyan akhirnya mengeluarkan batu besar yang menekan hatinya. Dan langkah tersulit telah selesai, pil wangu. Itu harus dianggap sebagai pemurnian yang berhasil. Tapi pil obat kekaisaran ini juga harus memiliki guntur pil. Sama seperti Xiaoyan memikirkannya. Suara teredam perlahan menyebar dari kuali obat. Ledakan. Di aula yang sunyi. Aroma samar bunga tetap ada. Xiao Long dan Xiao Li duduk dengan tenang dan bosan. Yang pertama lebih baik, tetapi pipi tua yang terakhir sudah penuh dengan ketidaksabaran. Dia sudah hampir sebulan. Kenapa belum sembuh? Setelah duduk beberapa saat lagi, Xiao Li akhirnya tidak tahan untuk berdiri. Alkimia sudah memakan waktu dan tidak bisa terburu-buru. Dan ini adalah pertama kalinya Xiaoyan menyempurnakan pil obat kekaisaran. Jadi tentu saja akan memakan waktu lebih lama. Xiao Long meletakkan resep berwarna kekuningan di tangannya, ke arah Sishi. Dia berkata, tunggu sebentar lagi. Itu akan segera. Kamu telah mengatakan kalimat ini hampir 10 kali. Begitu. Kamu salah paham kali ini. Tidak mungkin bagi anak ini untuk memperbaiki pil wangu untuk pertama kalinya. Ini bukan pil obat kekaisaran biasa. Xiao Li cemberut dan bergumam. Kamu meragukan penglihatanku. Oke. Mengapa kita tidak bertaruh? Xiao Long mengangkat alisnya. Matanya berbinar. Dan ketika datang ke perjudian, energinya langsung muncul. Pergi dan pergi. Siapa yang akan bertaruh dengan Anda? Anda akan senang ketika Anda mengatakan bertaruh. Anda tidak tahu bahwa Anda akan kalah setiap kali Anda bertaruh. Kecanduannya masih sangat besar. Siapa bilang aku harus kalah setiap kali aku berjudi? Beberapa waktu lalu, aku masih di rumah lelaki tua Ming. Aku memenangkan minuman darinya, kata Xiao Long dengan bangga. Itulah yang akan mengundang Anda untuk minum. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda menang? Kalau begitu, apakah kamu berani bertaruh? Xiao Long berkata tidak yakin. Bertaruh apa? Bertaruh pada Xiao Qimu. Jika Xiao Yan membuat pil wangu kali ini, kamu akan menjodohkan Xiao Qimu dengannya. Jika Xiao Yan tidak berhasil, aku akan secara khusus membuatkan Xiao Qimu yang dia butuhkan. Bagaimana caranya? Tentang pil obat ini, Xiao Li ragu-ragu untuk sementara waktu. Jika Xiao Yan benar-benar membuat pil wangu kali ini, maka bakat Xiao Yan untuk memurnikan obat mungkin tidak biasa. Xiao Li telah melihat bakat Xiao Yan yang tiada taraf dalam memerangi budidaya qi. Dia masih memiliki bakat yang luar biasa. Jadi Xiao Yan bukan orang biasa, jenius. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Xiao Qi bertunangan dengannya. Dan dia tidak akan pernah menderita kerugian. Jika Xiao Yan gagal untuk memperbaiki, penjudi ini akan memberinya secara eksklusif untuk Xiao Qi. Memurnikan pil obat dapat menghasilkan banyak uang. Anda harus tahu bahwa sangat sulit bagi Xiao Long untuk membuat pil obat untuk generasi mudanya.
Jika bukan karena keluarga bakat Xiao Yan memutuskan untuk fokus pada pelatihan, Xiao Long tidak akan bisa membuat pil obat untuk Xiao Yan di semua. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 8 Penyempurnaan Pil Kekaisaran 4. Oke, aku berani bertaruh denganmu. Memikirkan hal ini, Xiao Li tidak lagi ragu-ragu. Xiao Li menyetujui taruhan Xiao Long dan kembali duduk di kursi. Tapi saat dia duduk, seluruh ruangan tiba-tiba bergetar hebat. Getaran tiba-tiba menyebabkan Xiao Long dan Xiao Li sedikit terkejut. Dan kemudian mata mereka bergerak ke arah ruang batu, di mana fluktuasi energi yang luar biasa kuat dengan cepat terbentuk. Sepertinya alkimia akan berhasil. Xiao Li, haha, jangan kembali bertaruh. Xiao Long sedikit bersemangat. Xiao Li diam-diam senang. Xiao Yan, sungguh jenius. Sepertinya Dan Lei akan mendarat. Saya tidak tahu apakah anak ini bisa melawan. Merasakan fluktuasi energi yang kuat, Xiao Long memiliki ekspresi kegembiraan dan sedikit kekhawatiran melewati matanya. Setiap level tinggi, pil obat akan menarik Miti Dan Lei. Hati-hati. Dan Lei akan datang. Ini adalah Dan Lei yang ditingkatkan. Jika anak itu tidak bisa melawan, kita harus naik dan membantu. Kalau tidak dia akan terluka parah, kata Xiao Long dengan sungguh-sungguh. Namun, begitu suaranya jatuh, fluktuasi energi di ruang batu tiba-tiba melonjak ke tingkat yang menakutkan. Dan kemudian hanya ledakan. Seberkas energi sekitar setengah kaki, melesat langsung dari ruang batu. Dan akhirnya melalui langit-langit, langsung ke langit klan Xiao. Melihat seberkas cahaya yang menembus langit-langit dan bergegas ke langit, bahkan ekspresi Xiao Long sedikit berubah. Dan dia berbisik dengan terkejut. Saya tidak berharap anak ini mencapai tahap kesuksesan besar dalam pemurnian pertamanya. Saya khawatir bakat seperti itu dalam memurnikan obat tidak sebaik saya. Mengambil Dan Lei juga merupakan ujian bagi sang alkemis. Pil kekaisaran terlalu tirani, memicu kekuatan langit dan bumi, dan mereka ingin menghancurkannya. Jika alkemis tidak dapat menangkap pil dan melindungi pil, maka pil akan dihancurkan, yang berarti pemurnian. Kegagalan terakhir pil. Oleh karena itu, mengambil alih pil dan menyimpan pil juga merupakan bagian dari teknik alkimia. Tetapi Anda harus tahu bahwa kekuatan pil meningkat dengan kualitas pil. Ini tidak sebanding dengan Dan Lei biasa, yang sama sekali tidak bijaksana. Mengambil Dan Lei, seorang apoteker biasa, jika dia tidak memiliki kekuatan tahap tengah Kaisar Do Bintang 1, sangat sulit untuk diikuti. Menurut pendapat Xiao Long, kekuatan Xiao Yan di tahap tengah Do di Bintang 1 tidak terlalu sulit untuk mengambil alih pil Thunder. Tetapi tidak mudah untuk mengambil alih pil Thunder tanpa terluka sama sekali. Bahkan jika itu sangat disayangkan 1 poin, pil itu hancur saat menerima Dan Lei. Dan bahkan bisa menyebabkan cedera serius. Di dalam ruang batu, langit-langit perlahan terbuka. Dan langit di atas klan Xiao tiba-tiba muncul sebagai pemandangan awan yang berjatuhan. Dengan awan kuning samar berkedip-kedip di awan. Xiao Yan menatap energi yang berkumpul di sekitar awan yang bergolak. Dan dengan langkah kaki yang berat, sosoknya tiba-tiba melompat ke langit di atas klan Xiao. Melihat awan yang bergulir, Xiao Yan menyipitkan matanya dan berencana untuk melepaskan Raja Utara. Tetapi melihat Dan Lei dari pil obat tingkat kaisar ini begitu kuat, dia berharap bahwa Raja Utara pasti tidak akan mampu menelan Dan Lei. Dan aku khawatir dia malah akan meledakkan tubuh hidup-hidup. Setelah Xiao Yan keluar, Xiao Li dan Xiao Long juga buru-buru terbang keluar ruangan. Menatap wajah tenang Xiao Yan yang sedang menatap awan. Keduanya sedikit bingung menghadapi Dan Lei Xiao yang begitu kuat. Yan bisa seperti tidak takut. Awan guntur melonjak hebat di langit. Dan ada guntur indah yang menembus langit dengan suara menusuk samar. Menerangi langit dan bumi seperti siang hari. Guntur yang begitu kuat. Guncangan awan petir 5 warna menjadi semakin intens. Suara guntur rendah bergema terus-menerus. Dan petir indah dengan paha tebal berputar-putar di awan. Tertawa, saat awan guntur berguling. Tiba-tiba menyusut. Dan kemudian guntur yang kuat. Seperti ular sanca raksasa. Menyapu keluar dari lapisan awan, dan kemudian merobek ruang, dengan suara kicau yang menakutkan, menghadap Xiao Yan. Platform batu menerkam dengan keras.
Xiao Yan tidak berani mengabaikan. Merasakan penindasan dari kekuatan yang kuat. Sidik jarinya melambai dan segera berubah. Menyaksikan guntur besar membanting. Xiao Yan membalikkan telapak tangannya ke atas, siap untuk mengambil pil guntur secara langsung. Xiao Long melihat Xiao Yan menghadap dan Lei secara langsung. Dan ada suara mendengung di kepalanya. Anak ini ingin melawan dan Lei secara langsung. Xiao Long sangat terkejut. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia tidak bisa langsung melawan dan Lei dari pil Wangu. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 8 Penyempurnaan Pil Kekaisaran 5. Xiao Yan tidak bisa dibiarkan menghadapi petir secara langsung. Xiao Long dengan cepat terbang ke arah Xiao Yan dan berteriak, "Minggir, kamu tidak bisa menangkap petir secara langsung." Namun, tidak peduli seberapa cepat Xiao Long, dia masih tidak dapat menandingi kecepatan Thunderbolt. Thunderbolt jatuh dan menghantam Xiao Yan dengan keras. Xiao Yan merasakan kekuatan yang terkandung dalam guntur, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Tepat ketika Lei Ting hendak menyentuh telapak tangan Xiao Yan, cincin di tangan kanan Xiao Yan tiba-tiba berkelebat dengan cahaya keemasan. Dan seekor naga petir besar muncul di depan Xiao Yan, dan halilintar yang jatuh langsung ditangkap secara tiba-tiba. Apa yang ditelan oleh naga guntur secara alami adalah 9 naga guntur emas mendalam. Long Yi, yang telah lama berlatih di pagoda emas. Naga guntur ini dapat menyerap kekuatan guntur. Sosok Xiao Long tiba-tiba berhenti. Dan dia sangat terkejut melihat dan Lei yang besar ditelan oleh naga guntur. Menurut catatan data, meskipun naga petir yang dihasilkan di lingkungan yang sangat spesifik ini dapat berevolusi, belum dicatat kekuatan apa yang dibutuhkannya untuk berevolusi. Mungkinkah ia berevolusi dengan menelan guntur? Tidak heran orang ini begitu percaya diri. Ternyata naga petir bisa menelan dan Lei. Faktanya, Xiao Long salah menebak. Xiao Yan tidak tahu bahwa naga petir bisa melahap dan Lei. Dia awalnya ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan. Tapi sekarang bukan waktunya untuk bertanya. Dia buru-buru menurunkan tubuhnya dan menstabilkan pil Wangu yang secara bertahap terbentuk di kuali obat. Suara mendesing, jejak energi aneh memasuki pil obat. Dan pil obat, yang tidak terlalu halus, mulai menjadi halus. Awan di langit masih bergulir. Ledakan, dan guntur lain menghantam. Tetapi tidak ada kecelakaan. Itu langsung ditelan oleh Long Yi, yang melayang di langit dan berubah menjadi tubuhnya. Setelah menelan dan guntur 2 kali, kilat menyambar tubuh emas Long Yi. Warna emas juga menjadi sedikit lebih dalam dari sebelumnya. Boom, boom, guntur yang indah. Seperti naga raksasa yang mengaum di langit. Menari dengan liar di langit. Memunculkan guntur yang menyilaukan. Dan menjarah dengan hebat. Di atas langit, gemuruh-gemuruh bergema tanpa henti. Dan pelet thunder yang berputar. Seperti mesin pembuat petir. Terus-menerus memuntahkan banyak guntur indah yang menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Dan kemudian ditelan oleh Long Yi. Orang ini memiliki banyak harta. Xiao Li, yang berdiri di belakang Xiao Longsheng, tersenyum dan berkata. Xiao Long juga mengangguk. Melihat naga guntur ini, Xiao Long tidak bisa menahan perasaan sedikit cemburu. Akan sangat bagus jika dia juga memiliki binatang suci seperti itu. Itu datang, dengan ringan menjilati bibirnya. Mata gelap Xiao Yan penuh dengan antisipasi. Setelah setengah jam pembaptisan dan Lei, tubuh Long Yi, yang awalnya ditutupi dengan warna emas yang mempesona, hampir berubah menjadi warna emas yang lebih dalam pada saat ini. Ledakan, dan Lei terus mengamuk dengan enggan. Setelah sekitar 10 menit, dia akhirnya harus menyerah pada nasib ditelan. Fluktuasi energi di awan berangsur-angsur melemah. Dan awan guntur yang tebal juga diawasi oleh banyak mata, turun, perlahan-lahan menyebar. Ketika dan Lei yang menakutkan akhirnya mundur, Xiao Yan menemukan bahwa napas Long Yi telah sangat meningkat setelah menelan dan Lei kali ini. Ternyata 9 mendalam Golden Thunder Dragon masih bisa meningkatkan kekuatannya dengan menelan guntur. Melihat tubuh emas Thunder Dragon yang lebih dalam, Xiao Yan tersenyum. Dan segera mengarahkan matanya ke kuali obat lagi. Energi di sekelilingnya berkumpul. Dan langkah terakhir dan tersulit akhirnya berakhir. Pil obat kekaisaran ini akan berhasil disempurnakan. Xiao Yan memasukkan jejak Chaos Seinian untuk perlahan memeliharanya.
dan permukaan pil obat kasar secara bertahap berubah. Bulatkan, ledakan, fluktuasi energi menyebar dari pil obat. Sosok Xiao Yan tergantung di langit. Pada saat ini, bahkan dengan konsentrasinya, matanya tidak bisa membantu menunjukkan ekstasi. Bagaimanapun, pil obat kekaisaran lahir di tangan Xiao Yan. Ternyata, itu benar-benar berhasil. Mengambil pil, telapak tangan Xiao Yan sedikit gemetar. Hasilnya kali ini agak tidak terduga. Bahkan dengan kemampuannya saat ini dan Chaos Sheng Yan, dia ingin memperbaiki pil kekaisaran. Tingkat keberhasilannya tidak akan pernah melebihi 10%. Memanggil. Tepat ketika semua orang tersesat karena perubahan di langit. Sebuah kecemerlangan tiba-tiba melintas ke langit. Dan kemudian seperti kilat, ia dengan cepat tersapu dari satu sisi. Kali ini alkimia Xiao Yan menarik banyak klan untuk ditonton. Karena setiap kali Xiao Long melakukan alkimia sebelumnya, Xiao Long langsung menekannya. Dan bahkan Dan Lei langsung menekannya. Kekuatan Xiao Yan secara alami tidak mungkin untuk mencapai tingkat Xiao Long. Belum lagi ini adalah Dan Lei yang ditingkatkan. Jadi gerakan besar seperti itu secara alami menarik banyak anggota klan. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 8 Penyempurnaan Pil Kekaisaran 6. Wang Gudan. Dia akan melarikan diri. Palem keberuntungan hebat. Jejak telapak tangan energi besar. Membawa tekanan angin kencang. Terbanting dari langit, dan menghantam kecemerlangan. Tamparan mengguncang cahaya di permukaan tubuhnya, dan cahaya menghilang, dan garis gemetar bayangan indah Xiao Long dan Xiao Li berjalan keluar dari bidang penglihatan. Qian Ying memiliki rambut hitam panjang dan tubuh yang halus. Mata besarnya yang indah menatap Xiao Yan dengan ngeri, dengan tatapan yang menyedihkan. Tepat ketika dia lahir, dia memiliki kecerdasan seperti itu dan menggunakan metode seperti itu untuk membingungkan orang. Pil obat kaisar memang luar biasa. Xiao Yan menatap wanita cantik dengan tubuh batu giok di depannya dengan mata aneh. Tapi dia tersenyum ringan dan berkata, tidak ada perbedaan gender dalam pil obat. Kamu terlihat seperti ini. Kamu seharusnya berubah dalam sekejap. Mendengar kata-kata Xiao Yan, wanita cantik dengan wajah menyedihkan itu terkejut. Dan sosoknya buru-buru mundur. Xiao Yan melangkah maju dan muncul langsung di depan wanita itu. Dengan jari, itu mendarat di dahinya secepat kilat. Jejak jiwa segera muncul. Dan dengan munculnya jejak ini, wanita tubuh halus itu juga bergetar. Dan kemudian tubuh secara bertahap menjadi ilusi. Berubah menjadi bulat. Pil obat kuning pucat seukuran lengkeng. Dan tubuh berlama-lama dengan segala macam wewangian aneh. Xiao Yan mengeluarkan botol giok dari Naji. Dan dengan hati-hati memasukkan obat kekaisaran Wangu Pil, yang telah dia kerjakan dengan susah payah untuk pertama kalinya, ke dalam botol giok. Melihat Xiao Yan membawa pil obat ke dalam ring, banyak orang di bawah menunjukkan rasa iri. Pada saat ini, Long Yi sudah terbang ke sisi Xiao Yan. Xiao Yan menoleh dan menatap dua leluhur di sampingnya. Terima kasih leluhur. Xiao Yan membungkukkan tangannya ke Xiao Long di depannya dan berterima kasih padanya. Ada orang-orang berbakat di negara ini. Nak, bakatmu dalam memurnikan obat benar-benar luar biasa. Di antara seluruh keluarga Xiao, kejeniusan seperti itu mungkin hanya milikmu. Tapi nak, meskipun kamu memperbaiki pil kekaisaran, obatnya berhasil dan dipromosikan ke tingkat pertama kaisar. Tetapi dengan keterampilan pemurnian obat Anda saat ini, Anda dapat melihatnya di mana-mana di seluruh benua. Bahkan di negara bagian kaisar. Anda harus tahu bahwa tingkat kaisar bukanlah pil obat dengan kualitas terbaik. Xiao Long tampak Xiao Yan, yang tidak bisa membantu tetapi sangat gembira sekarang. Tertawa karena dia telah menyempurnakan pil obat kekaisaran. Tingkat pertama kaisar. Kelas berapa? Bukankah pil obat kaisar adalah kualitas tertinggi? Xiao Li mengangguk. Berbicara tentang pil obat ini, mungkin ada terlalu banyak hal untuk dikatakan. Dan dia tidak bisa mengatakannya untuk sementara waktu. Dan dia menjentikkan jarinya. Dan sinar cahaya melesat langsung ke alis Xiao Yan. Pengenalan apoteker dan ramuan obat tiba-tiba muncul di benak Xiao Yan satu persatu. Posisi apoteker telah sangat diperkuat di benua ini. Apoteker telah merangkum banyak nilai menjadi 5 peringkat dan 10 kelas. Mereka adalah
Kelas 1 Kaisar adalah kelas Kaisar. Selama Anda bisa memperbaikinya, yang kedua dan ketiga produk Kaisar adalah apoteker dari Huangji. Peringkat ke-8 dan peringkat ke-9 adalah peringkat surga. Dan peringkat ke-9 di luar Kaisar adalah peringkat dunia bawah. Di benua Dodi, sedikit berbeda dengan benua Doki. Meskipun tidak mudah untuk meningkatkan antara peringkat dan peringkat di peringkat yang sama. Selama Anda rajin dan memiliki konsumsi material yang cukup, itu tidak sesulit yang dibayangkan. Tetapi menghabiskan banyak sumber daya. Oleh karena itu, ada keluarga besar kekuatan yang masih dapat dikultivasikan. Tetapi kesulitannya adalah promosi antar peringkat. Seperti dari peringkat ke-9 biasa ke peringkat pertama Kaisar. Dari kuning pangkat Kaisar pangkat 3 sampai pangkat misterius pangkat 4 Kaisar pangkat Suan kelas 5 sampai pangkat 6 bumi Kaisar. Pangkat 7 bumi Kaisar sampai pangkat 8 Kaisar. Ini tidak hanya mungkin dengan ketekunan dan sumber daya. Kesulitannya jauh lebih sulit daripada yang dibayangkan, jauh lebih besar. Apoteker yang tak terhitung jumlahnya menghabiskan seluruh hidup mereka tidak dapat menerobos. Dan bahkan mengorbankan hidup mereka. Mengapa? Dan perampokan. Kesengsaraan pil lintas order 10 kali lebih besar dari bencana pil biasa sebelumnya. Ini membuat apoteker yang tak terhitung jumlahnya terjebak pada tingkat peningkatan. Belum lagi tingkat dunia bawah yang melampaui tingkat surga. Oleh karena itu, apoteker kekaisaran biasa menyumbang sebagian besar. Ada sangat sedikit apoteker tingkat Huang. Dan apoteker tingkat Suan relatif jarang. Lagi pula, tidak ada apoteker di negara bagian. Beberapa. Dapat dikatakan bahwa tidak ada alkemis dari peringkat surga. Adapun alkemis dari dunia bawah. Keberadaan yang menakutkan seperti itu mungkin tidak dapat menjebak mereka di benua Kaisar Dou. Alam Kaisar tidak lagi menguasai kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa menjadi lebih misterius dan tidak terduga di benua ini. Di atas ranah Kaisar, kekuatan jiwa dibagi menjadi 3 tingkatan. Ranah artistik, alam dunia, dan alam, tetapi tidak banyak orang yang benar-benar melangkah ke dalamnya. Hanya konsepsi artistik, tidak banyak di daratan. Adapun dunia, itu hanyalah keberadaan yang langka, dan dunia bahkan lebih legendaris. Dikatakan bahwa orang yang kuat jiwa konsepsi artistik dapat melakukan perjalanan ribuan mil dalam sekejap, dan tidak mengherankan untuk merasakan hal-hal yang ribuan mil jauhnya atau bahkan lebih jauh. Dikatakan bahwa orang kuat yang telah mencapai alam dunia dapat membuka ruang milik dirinya sendiri, memasok aktivitas kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan jiwa Kaisar Realem berada di bawah ini. Dapat dikatakan bahwa itu tidak berharga. Mengetahui informasi ini, Xiao Yan tiba-tiba merindukan alam itu. Nak, kamu juga mengerti. Meskipun kamu berhasil menyempurnakan pil kekaisaran untuk pertama kalinya dan menjadi kaisar pertama. Tetapi jika kamu mengandalkan eksplorasimu sendiri, aku khawatir masih sangat sulit untuk dipromosikan ke kuning apoteker tingkat peringkat ketiga. Mungkin saya bisa mengajari Anda sedikit. Tetapi saya tidak tahu apakah Anda mau atau tidak. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 8 Penyempurnaan Pil Kekaisaran 7. Dalam sekejap mata, Xiao Yan memandang Xiao Long. Dan matanya tiba-tiba menyala. Apoteker tingkat Huang juga merupakan makhluk langka di Dizu. Di atas negara kekaisaran, hanya ada beberapa apoteker peringkat kuning. Dan siapa lagi alkemis peringkat Huang yang telah mencapai peringkat ketiga kaisar, kecuali Xiao Long Yaoqi di klan Xiao. Xiao Long adalah orang nomor 1 di bidang kedokteran pemurnian di negara kekaisaran. Namun, obat lama, kamu tidak perlu menganggapku sebagai guru. Saya hanya akan memberi Anda resep dan memberi Anda beberapa saran tentang cara memperbaiki obat. Adapun sisanya, saya tidak akan memaksa Anda. Apakah Anda ingin mempelajarinya? Nak, Xiao Long menatap Xiao Yan, yang tidak yakin, bertanya dengan sabar. Terima kasih, leluhur Xiao Long. Xiao Yan mendengar kata-kata itu. Kilatan rasa terima kasih melintas di matanya. Dia tidak lagi ragu-ragu. Dan buru-buru mengangguk terima kasih. Ketika Anda datang ke benua ini sendiri, tidak ada resep dan tidak ada bahan obat. Jadi bagaimana Anda bisa berbicara tentang pemurnian obat? Tidak. Omong-omong, aku juga ingin berterima kasih. Hahaha.
Xiao Long tertawa. Terima kasih. Xiao Yan bertanya-tanya. Jangan katakan. Jangan katakan. Hahaha. Tawa Xiao Long sedikit sombong. Xiao Long suka berjudi. Tetapi keberuntungan judinya tidak pernah sangat baik. Dia hampir selalu kalah di setiap perjudian. Dia benar-benar menang kali ini. Dan yang menang adalah Xiao Li yang tidak pernah berjudi. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Setiap kali dia berjudi, dia akan kalah. Haha, memikirkannya saja sudah membuatnya senang. Xiao Li datang, mengerutkan kening dan bertanya, "Tunggu, jangan membicarakan hal lain. Xiao Long, kamu mengajari Xiao Yan untuk memperbaiki obat. Tetapi kamu tidak ingin dia menjadi gurumu. Apa maksudmu?" Xiao Long buru-buru menarik Xiao Li pergi, melirik Xiao Yan yang sudah berada di kejauhan, dan berbisik dengan suara yang tidak bisa didengar. "Xiao Yan, aku tahu, tidakkah kamu melihat naga petir menelan dan Lei barusan? Anda harus tahu apa artinya ini. Artinya anak ini tidak akan takut dengan perampokan pil di masa depan. Berapa banyak apoteker yang terjebak di tempat ini dan tidak dapat naik ke panggung. Bukan karena Anda tidak tahu. Selain itu, seorang apoteker kelas 9 hanya dapat memperbaiki obat untuk pertama kalinya. Saya belum pernah mendengar tentang kemampuan untuk memperbaiki pil wangu. Anda harus tahu bahwa saya hanya menyiapkan 3 set pil wangu untuknya. Kamu hanya menyiapkan 3 set ramuan obat wangu pil untuknya. Dia benar-benar membuatnya." Xiao Li sangat terkejut, dan segera mulai mengevaluasi kembali bakat Xiao Yan dalam pemurnian obat. "Omong kosong. Atau menurutmu aku akan memohon untuk mengajarinya? Jenius seperti itu. Apakah menurutmu aku memenuhi syarat untuk menjadi tuannya? Aku punya firasat bahwa di masa depan, keluarga Xiao kita akan menjadi brilian karena dia. Kamu sekarang mengerti niatku. Sudah." Xiao Li mengangguk dengan sungguh-sungguh. Xiao Long sepertinya segera mengingat sesuatu. Menoleh untuk melihat Xiao Li dan berkata, "Ngomong-ngomong, Xiao Li, apakah keanggotaan klan ini harus memakan waktu 3 tahun? Bisakah kamu membiarkan Xiao Yan menjadi klan terlebih dahulu?" Xiao Long bertanya kepada Siang Xiao Li. Jelas, Xiao Long ingin Xiao Yan bergabung dengan klan sesegera mungkin. Dan kontribusi apapun yang dia buat di masa depan juga akan menjadi milik klan, yang akan sangat bermanfaat bagi klan. Xiao Li mendengar kata-kata itu, mempertimbangkannya sebentar, dan berkata, "Bukannya itu tidak bisa maju. Itu hanya sedikit merepotkan. Ini adalah aturan keluarga. Saya khawatir para tetua lainnya akan keberatan." "Penatua lain keberatan? Sial. Omong kosong. Aku akan mengurus apapun. Dan kamu akan memberi Xiao Yan keanggotaan klanmu sesegera mungkin." Setelah beberapa saat, aku berencana untuk membiarkan Xiao Yan keluar untuk mengalaminya. Mendengarkan kata-kata Xiao Long, Xiao Li tiba-tiba merasa tidak bisa berkata-kata. Memang, jika Xiao Long benar-benar mulai mengamuk, hanya sedikit orang di klan yang berani bersaing dengannya. Bagaimanapun, apoteker masih apoteker, dan mereka memiliki reputasi yang sangat tinggi tidak peduli di mana mereka berada. Status dan daya tarik yang kuat. Belum lagi kekuatan Xiao Long di Doqi tidak lemah. Xiao Li tidak punya pilihan selain mengangguk dan setuju. Xiao Long secara alami memiliki alasannya untuk masalah ini. Dan Xiao Li juga mengerti di dalam hatinya. Juga, jangan lupa bertaruh. Hahaha. Xiao Long mengingatkan Xiao Li dengan bangga. Xiao Li segera memutar matanya ke arah Xiao Long tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tapi dia cukup bangga di hatinya. Berbalik dan berjalan menuju Xiao Yan. Xiao Long mengikuti dan berjalan di depan Xiao Yan yang masih berdiri di sana. "Xiao Yan, omong-omong, izinkan saya memberi tahu Anda sesuatu. Masih ada 5 tahun sebelum kompetisi tes untuk semua anggota klan Xiao. Anda dapat mempersiapkannya. Dengan kemampuan Anda saat ini, Anda dapat pergi ke gunung terdekat untuk berlatih dan berlatih di klan. Itu bukan hal yang baik. Tapi aku tidak bisa pergi denganmu. Itu tidak diperbolehkan di klan. Luangkan waktu untuk mempersiapkan. Dan pergi dalam beberapa hari," kata Xiao Long kepada Xiao Yan. Kompetisi tes ini memiliki posisi yang sangat penting di klan Xiao. Ini adalah kompetisi untuk menemukan dan memutuskan murid inti klan sebagai fokus pelatihan.
Diselenggarakan setiap 100 tahun. Dan sudah 90 tahun sejak Xiao Yan datang ke benua ini terakhir kali 5 tahun telah berlalu. Jadi Xiao Yan masih memiliki 5 tahun untuk mempersiapkan pertandingan uji ini. Xiao Yan mengangguk. Xiao Yan tidak terlalu tertarik dengan pertandingan uji coba ini. Tetapi dia juga ingin melihat kekuatan junior lain di klan Xiao. Xiao Yan, kamu lelah setelah memurnikan pil obat begitu lama. Kembalilah untuk beristirahat dulu. Aku akan membantumu mendaftar sesegera mungkin. Juga, tampaknya Kaisar Ming datang kepadamu belum lama ini. Tetapi kamu memurnikan obat-obatan pada saat itu. Dia pergi lebih dulu. Xiao Long terus berkata kepada Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk. Akan lebih baik untuk mendaftar sesegera mungkin. Tetapi Xiao Yan memikirkan aura pembunuh yang dia perhatikan ketika dia pertama kali berkultivasi. Dan merasa bahwa dia mungkin menghadapi banyak masalah untuk mendaftar lebih awal kali ini. Adapun mengapa Kaisar Ming mencarinya, Xiao Yan tidak mengerti. Mungkin dia datang untuk memberi selamat kepadanya karena pencapaiannya dalam latihan pertamanya. Leluhur Xiao Li, leluhur Xiao Long, Xiao Yan pergi duluan. Xiao Long dan Xiao Li tersenyum dan mengangguk. Xiao Yan tidak menunjukkan rasa tidak hormat, yang membuat penilaian mereka terhadap Xiao Yan sedikit lebih tinggi di hati mereka. Oke, sampai di sini dulu alur cerita Ngademin. Nantikan bab selanjutnya. Tetap di channel Ruang Kosong. Bye, sampai jumpa.